Masih ingat dengan kasus yang satu ini? Pembunuhan Nia Kurniasari atau lebih dikenal sebagai pembunuhan Nia penjual gorengan adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 6 September 2024 di Padang Pariaman. Kasus yang satu ini menjadi perhatian publik. Bagaimana kronologi lengkapnya? Dan inilah kronologi kematian Nia Kurniasari di September 2024. Nia Kurniasari adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Ia anak kedua dari 4 bersaudara. Ia lahir dari keluarga kurang mampu. Nia juga dikenal rajin dan gigih oleh warga sekitar. Selama bersekolah, Nia menjual gorengan di sekolahnya untuk membantu ekonomi keluarga. Setelah lulus pada tahun 2023, ia menjual gorengan dengan berkeliling. Nia menyisihkan keuntungan hasil penjualan sambil mencari beasiswa untuk biaya kuliah. Nia menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal saat berpulang ke rumah di Hadang Indra Septiarman pada 6 September 2024. Lantas siapakah itu Indra Septiarman? Indra Septiarman atau disebut juga Indra Gon, lahir Kayu Tanam 7 September 1998, adalah seorang residivis berusia 27 tahun. Pada tahun 2013, ia pernah didakwa atas kasus pencabulan, dan di tahun 2017, ia didakwa atas kasus penyalahgunaan narkoba. Dan pada bulan Agustus lalu, Indra Septiarman divonis mati. Mau tahu bagaimana kronologi lengkap pembunuhan Nia penjual gorengan itu? Mari kita dengarkan sama-sama. Dari tanggal 5 September 2024, sekitar 12.30, Indra Septiarman bersama pamannya Muhammad Jailani dan Muhammad Heru Saputra melakukan pencurian di SMP Negeri 1 Kayu Tanam. Mereka mencuri 4 mesin pompa air dan telah menjual satu seharga Rp170.000. Kemudian membagikan hasil penjualannya. Indra berperan merusak mesin pompa air, Heru berperan sebagai penyediaan peralatan, lalu Jailani menjualnya. Di sekitar 4 sore, 6 September 2024, Nia Kurniasari, seorang gadis berusia 18 tahun yang berjualan gorengan, dilaporkan hilang setelah tidak pulang ke rumah. Sebelum menghilang, Nia terekam sedang berjalan mengangkat bagi gorengan dari rekaman amatir ponsel milik warga sekitar. Ya, inilah Kurniasari yang sebelum tewas. Sekitar pukul 17.50, Nia menjual gorengannya di depan warung kepada 3 pria, yaitu Indra Septiarman, Randi, dan Muhammad Jailani, pemilik warung. Heru kembali ke warung milik Dandi dan mereka sudah tidak melihat Indra. Nia berada di pasar Gelombang menuju rumahnya. Indra mengambil Rafiat berwarna merah dari warung Dandi. Ia mengambil jalan pintas untuk menghadang Nia. Ia bersiap di tepi jalan dan mulai berdiri setelah mendengar suara Nia meninggalkan jualannya. Nia sempat terkejut, kemudian mereka berlanjut berjalan melawan arah hingga selisih 1 meter. Indra berbalik dan memiting Nia ke sisi luar jalan hingga keduanya berguling ke semak-semak. Kemudian Indra mengikat tangan Nia, namun Nia memberikan perlawanan hingga Indra menjerat leher Nia selama sekitar 6 menit sampai Nia kehilangan kesadaran. 18.30, Indra membopong tubuh Nia ke arah kanan bukit. Setelah 200 meter, Indra menyeret tubuhnya ke arah makam suku Koto di Nagari Guguak yang jaraknya hampir 500 meter. Indra menyadarkan tubuhnya di pendopo, kemudian memperkosanya di sekitar makam dan di dekat jurang. Indra menggulingkan Nia ke jurang memanfaatkan aliran irigasi dan menyusulnya, menyeretnya dalam air
hingga sejauh 1 km. Indra berhenti di sisi bukit, tempatnya di kebun kakao, dekat kawasan perkuburan suku Sikumbang di Korong Pasagalombang. Indra menyenggahkan tubuh Nia di pangkal pohon pinang agar korban tidak berguling lantaran tanahnya sedikit menanjak. Indra mengambil cangkul kecil dan tumpul dari sekitar pondok, lalu menggali lubang sedalam 1 meter. Indra melepas pakaian Nia, kemudian menguburkan tubuhnya. Orang tua Nia melaporkan Nia yang tak kunjung pulang ke perangkat nagari. Pencarian dilakukan hingga dini hari, tetapi tidak membuahkan hasil. Sementara Indra kembali ke warung Muhammad Jailani, pamannya, kemudian mengganti pakaiannya dan tidur. Di tanggal 7 September, bagi berisi gorengan milik Nia ditemukan. Di hari yang sama, jilbab milik Nia juga ditemukan. Keesokan harinya, jasad Nia ditemukan terkubur di gundukan tanah yang ditutupi ranting dan didahului dalam 1 meter di lahan perkebunan di Korong Pasagalombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, yang berjarak 500 meter dari kediaman korban. Di sekitar lokasi ditemukan juga sejumlah barang, diantaranya kain sarung, pakaian, dan sendal milik dia. Kemudian telegrafia dan tas milik Indra Septiarman yang berisi narkotika berjenis sabu-sabu siap pakai. Jasad Nia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan autopsi. Hari Kamis 19 September 2024, Indra Septiarman ditangkap oleh Polres Padang Pariaman saat sedang bersembunyi di dalam loteng salah satu rumah di Padang Kabau. Setelah 12 hari buron, selama menjadi buronan, ia dilindungi dan dibantu kabur oleh pamannya, Muhammad Jailani alias Dani, 34 tahun. 21 September 2024, penangkapan pelaku pembunuhan Nia Kurniasari mendapat dukungan luas dari masyarakat dengan puluhan karangan bunga menghiasi Mako Polda Sumbar. Di tanggal 23 September, berdasarkan keterangan Indra Septiarman, ditemukan juga cangkul milik warga sekitar yang digunakan untuk menguburkan jasad Nia dan celana berwarna hitam milik Nia sejauh 1 km dari daerah penguburan dekat aliran sungai. Tanggal 7 Oktober, reka ulang 79 adegan di depan tempat kejadian perkara dilakukan oleh Indra Septiarman selama 5 jam lebih dengan pengamanan ketat dari kurang lebih 700 personil gabungan polisi, TNI, dan jaksa untuk mengamankan Indra Septiarman dari amukan warga. Indra Septiarman Indragon, Muhammad Heru Syahputra, dan Muhammad Jailani ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencurian. Kemudian Indra juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan Nia. Sementara Jailani ditetapkan telah menyembunyikan kejahatan karena membantu Indra untuk melarikan diri. Pada bulan Agustus lalu, Indra Septiarman divonis mati dan Muhammad Jailani dipenjara selama 9 tahun. Makam Nia Kurniasari telah didatangi pengunjung seperti objek wisata dan taburan bunga yang menggunung. Makam juga dijadikan lokasi perekaman video musik oleh Misra Molai, penyanyi asal Minangkabau. Misra Molai mengaku setelah mendapatkan izin dari ibu Nia, Eli Marlia. Beberapa lokasi tempat kejadian perkara termasuk rumah Nia juga ramai pengunjung. Perilaku dari ibu Nia dan pihak-pihak yang diduga melakukan komodifikasi tragedi ini menimbulkan kontroversi dan keresahan masyarakat, termasuk oleh ayah kandung Nia, Asril. Peristiwa ini diangkat menjadi film oleh Aditya Gumai atas persetujuan ibu mendiang Nia. Semoga tak ada lagi tragedi seperti ini ya, dan semoga Nia Kurniasari tenang di alam sana. Amin ya robbal alamin. Apa jadinya ya kalau ada sosok misterius di atas pohon? Ini misalnya, karena kemunculannya malah dibuatkan rumah dong, bukannya diusir. Ya, mungkinkah dia tinggal di pohon itu? Ditunggu sesaat lagi mini vlog craft episode Ada Makhluk Misterius di Pohon.
One Push tentunya. Atang yang tahu nggak ini